Jadi kalau kita kumpulkan semua kata-kata yang ada di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, sekarang sebelum saya tunjukkan kita bermain-main dulu di sini, Ustaz. Iya. Kita di sini udah saya siapkan kelas katanya, kemudian saya masing-masing saya buat satu-satu contoh kelas katanya yang tapi ini acak, Ustaz. Ini acak. Oke, kita Ustaz pikir sebentar. Nanti hasil pemikiran Ustaz kita tayangkan di sini ya. Wow. Kita tayangkan di sini. Siap. Oke, untuk menghemat efisien waktu aja nih, Oke, Ustaz. siap. Oke, mari kita perhatikan English lovers yang ada di rumah. Ternyata Ustadz ini, Ustadz, kawan, konco ya, konco arek ya, teman Mister ini. Kawan tapi masih permain. Terbawa suasana di tempat kerja. Iya, suasana kerja Ustadz ya. Oke. Karena Ustadz ini low profile aja, tawadhu aja. Ya, kita perhatikan semua jawabannya benar ya Ustadz ya. Semua jawabannya benar Ustadz. Benar. Jadi delapan inilah kelas kata itu semuanya Ustadz. Ada noun, ada pronoun, ada verb, ada adjective, ada verb, preposition, conjunction, and interjection. Semuanya masuk ke dalam sini. Oke. Noun itu semua nama. Semua nama. Apapun nama itu. Main nama manusia, nama hewan, ide, pokoknya semua nama, semua sebutan itu termasuk kepada noun. Oke? Indonesia sebuah nama, nama negara kita. Zon Hedri sebuah nama saya. SMIT Fadila nama sekolah kita. Oke? Jadi noun ini ada yang nampak, ada yang nggak nampak Ustaz. Ada yang ghaib, ada yang wujud. Ada yang nampak ya? Iya. Iya kan? Oke, kayak ide. Ide itu kan sebuah nama juga, sebuah sebutan. Dia nggak nampak. Dia juga termasuk kepada noun. Paper, kertas. Ini nampak. Ini juga kita sebut dengan noun. Itu konsepnya Ustaz ya. Oke, kemudian ada namanya pronoun. Pronoun itu bahasa sederhananya kata ganti Ustaz. Misal Udin. Udin itu kan orang itu, Udin. Ada kata gantinya. Misalnya kata gantinya adalah he, dia. He itu menggantikan si Udin. He, she. Lebih detail, silakan lihat di tabel ini. Penjelasan lebih lanjutnya, perhatikan di link atas ini. Karena udah kita jelaskan, karena kita nggak membahas ini sekarang Ustaz, kita hanya memberi konsep-konsep saja. Oke, itu pronoun. Kemudian ada yang namanya verb. Oke, kata kerja. Kata kerja itu ya kata yang mengandung ada unsur actionnya, ada proses, ada kerjanya di situ. Melakukan. Kemudian banyak juga orang yang tersesat di sini Ustaz. Nggak semua kata kerja itu nampak. Makan nampak. Minum nampak, berkelahi nampak, berbicara nampak, mencintai nampak gak Ustaz? Mencintai juga kata kerja Ustaz. Takut bukan. Mencintai juga termasuk kata. Menakuti baru iya ya. Menakuti, membuat takut, membuat takut baru kata kerja. Mencintai. Dia ada proses. Karena ada proses di dalam kata itu. Menghayal. Nampak gak kerjanya Ustaz? Paling nggak nampak kan? Sifat karakter di huruf aja itu juga kata kerja. Jadi kayak mungkin di situ sebagian English lovers sulit membedakan. Tapi kalau kayak makan, minum, bekerja, berlari jelas itu Ustaz. Udah pasti itu kan. Kayak kata menganalisa, menterjemah, menginterpretasi, mengsugesti, ada meng. Berarti itu kata kerja itu tapi bersifat goib. Yang nggak nampak gitu Ustaz ya. Oke. Kemudian kata kerja itu ada kata kerja 1, kata kerja 2, kata kerja 3, ada kata kerja seterusnya. Jelas itu saya yang mana kata kerja itu ya. Insyaallah. Oke. Kalau nggak jelas nanti dilanjutkan nanti di malam hari. Oke. Pribadi. Maaf ya kawan-kawan. Saya mau pribadi cepat sama beliau. Iya. Sekarang ada yang namanya adjektif, kata sifat. Ya, dari namanya aja udah jelas kata sifat. Berarti fungsinya untuk memberi sifat terhadap sesuatu, baik kepada manusia, kepada orang, sifat atau karakter yang mensifati sesuatu. Pada mausufnya. Kalau bahasa Arab apa istilahnya? Iya, sifat mausufnya. Sifat yang disifatinya adalah mausufnya. Oh, gitu. Oke. Sepanjang dia bisa digunakan untuk mensifati sesuatu, berarti dia adalah kata sifat. Biru, dia bisa mensifati warna kain itu, warna biru. Kain berwarna biru, sifatnya adalah berwarna biru.
Manis. Sifat manis. Sifat adalah yang menggambarkan tentang Ustadz. Ustadz orangnya manis. Rendah hati itu juga sifat. Penyabar, sifat seseorang, karakter seseorang. Jelas Ustadz ya. Jadi malu saya, Ustaz. Kok malu Ustadz? Iya, karena Malu juga sifat. malu itu sendiri sifat saja. Juga sifat. Oke, siap. Oke Ustadz ya. Oke. Mungkin permasalahan di sini bukan masalah tahu nggak tahunya Ustadz. Hafal nggak vocabulary-nya itu? Kan itu masalahnya Ustadz ya. Oke. Kalau ditanya itu ya sebenarnya faktor utamanya sih. Iya, kalau membeda-bedakan ini insya Allah nggak payah nih Ustadz. Cuman ini basic. Karena ketika kita bisa membedakan kelas kata ini Ustadz, kita bisa menempatkan kalimat itu pada tempatnya. Kepala letaknya di atas, kaki letaknya di bawah, hidung letaknya di tengah-tengah wajah. Bisa berbuat adil saja. Iya, jadi kalimat yang kita hasilkan itu tepat. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu fungsinya kita mengetahui kelas kata. Lebih lanjutnya saya jelaskan setelah ini baru nampak betapa pentingnya itu Ustadz. Penting banget. Di sini pun saya mulai memahami. Ustadz yang benar lah nih, gara-gara masuk video juga. Benar loh. Oke, Ustadz. Kemudian ada yang namanya adverb. Ada yang namanya adverb, kata keterangan. Berarti menerangkan sesuatu. Ada keterangan tempat, di sekolah, di atas, di bawah, di samping, di rumah. Ada keterangan waktu, kemarin, hari ini, besok. Ada keterangan cara, menunjukkan cara. Dengan rajin, dengan malas, dengan cepat, dan seterusnya. Itu kita sebut dengan adverb. Kemudian ada yang namanya preposition. Preposition, kata depan. Fungsinya itu Ustaz untuk merangkai Ustaz. Bukan kalimat, antar kata dengan kata yang lain. Dia menghubungkan. Supaya ada penghubungnya. Iya, misalnya go to school. Go menghubungkan, to itu menghubungkan go dengan schoolnya. I am with you. With itu menghubungkan I dengan you-nya. Itu kita sebut dengan preposition. Aku dan kamu adalah dengan. Preposition. Preposition. Gitu saja. Dengan, tanpa, dan beda Ustaz. Bukan. Dan apa itu, Ustaz? Dan itu masuk kepada conjunction. Beda lagi, Kata sambung. Kata sambung. Dan atau dan biasa bahasa Indonesia kita udah belajar nih Ustaz. Iya. Dan atau Beda lagi, tetapi Ustaz, ya. bahkan bagaimanapun beda tuh Ustaz. Berarti antara penghubung dengan sambung berbeda saja. Beda lah Ustaz. Kalau conjunction dia menghubungkan kalimat. Kalimat yang dihubungkan antar kalimat. Sementara kalau preposition ini dia bisa kata atau frase saja yang dihubungkan. Oke, beda tuh Ustaz. Beda itu. Oke, beda. Ya kan? Go to school. Go itu bukan kalimat Ustaz. Hanya sebuah kata. Verb. Iya. Mulai cerdas. Baru bentar. Luar biasa. Tapi kalau saya suka bahasa Inggris karena bahasa Inggris enak. Itu kalimat dengan kalimat digabungkan. Saya suka bahasa Inggris kalimat satu. Karena bahasa Inggris itu enak kalimat dua. Iya. Itu kan. Penghubungnya itu karena kan? Ya because tadi. Because of you. Nanti ada beda lagi. Nyanyi lagi. Ya. Dan terakhir ada yang namanya interjection. Interjection kata seru menunjukkan emosional kita. Wow, no. Oops. Hah? Nah, itu kita sebut dengan interjection. Oke, itu udah kita jelaskan ya Ustaz ya, pembagian dari kelas kata, secara teorinya, secara konsepnya seperti itu. Mungkin sekarang kita masuk ke babak yang sebenar-benarnya Ustaz. Sebenarnya tujuan utama saya yang bukan yang ini Ustaz. Tapi untuk mencapai tujuan kemarin nih, harus duduk dulu ini Ustaz. Harus duduk dulu perkara yang dari satu ini. Itu pondasinya, biar nyambung. Kenapa penting mengetahui kelas kata itu?